Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Auli Hanafia, kelas 12 MIPA dari SMA Negeri 9 akan menjelaskan materi tentang perkembangan teori atom. 1. Teori atom Dalton. Tokoh pertama yang mengawali perkembangan teori atom ialah Johann Dalton. Ia mengatakan pendapatnya tentang atom pada tahun 1803. Teori atom Dalton didasarkan pada dua hukum, yaitu hukum Lavoisier atau hukum kekekalan massa dan hukum Pauli atau hukum susunan tetap. Isi teori atom Johann Dalton adalah sebagai berikut. Atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur-unsur dan tidak dapat dibagi lagi. Atom-atom sejenis mempunyai sifat yang sama, sedangkan atom-atom dengan unsur tidak sejenis memiliki sifat yang berbeda. Dalam reaksi kimia terjadi penggabungan atau pemisahan atom. Atom dapat bergabung dengan atom lainnya untuk membentuk molekul dengan perbandingan bulat dan sederhana. Dalam praktiknya, teori atom Dalton memiliki beberapa kekurangan, di antaranya tidak bisa menggambarkan bagaimana cara atom saling bergabung. Atom unsur yang satu dengan atom unsur lainnya tidak bisa dideskripsikan. Hubungan senyawa antara larutan senyawa dengan daya hantar arus listrik tidak bisa dideskripsikan. Sifat listrik materi tidak bisa dideskripsikan. Teori atom Dalton hanya mampu bertahan selama 90 tahun. Hal itu dikarenakan pada tahun 1886, Eugene Goldstein telah menemukan partikel listrik yang memiliki muatan positif dan yang sekarang dikenal dengan nama proton. Setelah itu, pada tahun 1897, Thomson mendapatkan penemuan berupa partikel bermuatan negatif yang diberi nama elektron. Meskipun atom milik Johann Dalton masih mempunyai kekurangan, tetapi Dalton merupakan bapak pencetus teori atom modern. Dan yang lebih penting lagi, teori atom Dalton mampu menjelaskan hukum kekekalan massa Lavoisier, massa zat sebelum dan sesudah reaksi sama, dan hukum perbandingan tetap Pauli, perbandingan massa unsur dalam suatu senyawa adalah tetap dan tertentu. 2. Teori atom Thomson. Teori atom Thomson bisa disebut dengan sebutan teori Roti-Kismis. Dinamakan teori Roti-Kismis karena muatan negatifnya atau elektron mengelilingi atom yang bermuatan positif. Secara garis besar, teori atom J.J. Thomson dapat disimpulkan menjadi beberapa garis besar. Berikut ini dari teori atom Thomson. Atom bukanlah bagian terkecil dari suatu zat. Massa elektron atom lebih kecil dari massa atom. Secara keseluruhan, atom bersifat netral. Hal ini dikarenakan muatan atom positif dan negatif yang ada pada atom sama dan suatu atom tidak memiliki muatan positif dan negatif yang berlebihan. Atom dengan muatan positif akan tersebar secara merata ke seluruh bagian atom. Kemudian atom itu dinetralkan oleh elektron-elektron yang tersebar di antara muatan positif. Sama seperti teori atom Dalton, teori atom Thomson juga memiliki kekurangan. Berikut ini kekurangan teori atom Thomson. Teori atom Thomson tidak bisa menjelaskan bagaimana susunan muatan positif dan jumlah elektron yang ada di dalam bola. Inti atom tidak dapat dijelaskan. 3. Teori atom Rutherford. Hal yang menyebabkan gugurnya teori atom Thomson gugur adalah Rutherford menemukan inti atom yang ada di dalam atom. Inti atom ini memiliki muatan positif yang menjadi pusat massa dan dikelilingi oleh elektron bermuatan negatif atau bisa dikatakan seperti bentuk tata surya. Berikut beberapa inti atau garis besar dari teori atom Rutherford. Atom terdiri atas inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi elektron-elektron yang bermuatan negatif seperti model tata surya. Selama mengitari inti, gaya sentripetal pada elektron terbentuk oleh gaya tarik-menarik antara elektron dengan gaya inti atom atau gaya Coulomb. Sebagian besar volume atom adalah ruang kosong, bukan pejal. Hal itu disebabkan oleh jari-jari inti atom jauh lebih kecil dari jari-jari atom. Meskipun teori atom Rutherford sudah menggugurkan gagasan teori atom Thomson, tetapi teori
Rutherford masih memiliki kekurangan, yaitu teori atom ini tidak bisa mendeskripsikan secara rotasi dari inti atom dan letak dari elektron. Teori atom ini tidak bisa mendeskripsikan spektrum garis yang ada pada atom hidrogen. Energi atom menjadi tidak stabil karena elektron yang bergerak akan memancarkan energi. 4. Teori atom Bohr. Bentuk dari teori atom Bohr bisa dikatakan seperti peredaran planet saat mengitari tata surya. Eksperimen yang dilakukan Bohr menghasilkan elektron-elektron yang mengelilingi inti atom yang terdiri dari proton dan neutron, dan di lintasan-lintasan tertentu disebut dengan kulit elektron atau tingkat energi. Setelah mengelilingi inti atom, elektron itu bisa berpindah dari satu kulit ke kulit lainnya dengan penerapan atau pemancaran dari beberapa energi tertentu. Beberapa ahli mengatakan teori ini disebut dengan teori atom Rutherford-Bohr. Penamaan ini terjadi karena model atom Bohr merupakan modifikasi dari model atom Rutherford. Inti dari teori atom Bohr dapat disimpulkan menjadi 4 inti, yaitu elektron mengelilingi atom pada orbit tertentu. Selama berada dalam lintasan, energi elektron tetap sehingga tidak ada energi yang diserap atau dipancarkan. Elektron hanya bisa berpindah dari satu kulit ke kulit lainnya dengan penyerapan atau memancarkan energi. Lintasan-lintasan yang diperbolehkan elektron adalah lintasan-lintasan yang mempunyai momentum sudut kelipatan bulat dari H2pi dengan pi sama dengan 3,14. Dalam praktiknya, teori atom Bohr memiliki beberapa kelemahan, yaitu teori atom ini tidak dapat menerangkan spektrum atom yang lebih besar daripada hidrogen. Teori atom ini tidak bisa menjelaskan efek Zeeman. 5. Teori atom mekanika kuantum. Alasan teori mekanika kuantum dikembangkan adalah untuk menyempurnakan teori atom Bohr. Teori mekanika kuantum disempurnakan oleh Erwin Schrödinger yang merupakan fisikawan dari Australia dan peraih Nobel Fisika pada tahun 1933. Pengembangan teori atom modern berdasarkan hipotesis de Broglie. Menurut Louis de Broglie, berlaku sifat dualisme pada elektron, yaitu elektron bukan hanya sekadar sebagai partikel tetapi juga sebagai gelombang. Dengan kata lain, elektron akan bergerak seperti gelombang dan memiliki lintasan yang merupakan gelombang. Bukan hanya Schrödinger yang mengembangkan teori atom modern, tetapi ada peneliti yang bernama Werner Heisenberg. Heisenberg dan Schrödinger bekerja sama untuk mengembangkan teori atom modern. Teori yang sudah dikembangkan oleh dua peneliti ini saat ini disebut dengan teori atom mekanika kuantum. Jika penelitian yang dilakukan Schrödinger berdasarkan hipotesis de Broglie, maka penelitian Heisenberg berdasarkan pada asas ketidakpastian Werner Heisenberg. Dari asas ini, Heisenberg menyimpulkan bahwa terdapat suatu keterbatasan dalam menentukan posisi dan momentum elektron. Teori atom mekanika kuantum bisa dikatakan sebagai teori paling mutakhir dari beberapa teori atom yang sudah dikembangkan.